Episode pertama dari Windbreaker memperkenalkan kita pada Haruka Sakura, seorang siswa SMA yang memulai kehidupan baru di kota asing dengan satu tujuan besar, menjadi petarung terkuat. Episode ini dimulai dengan mimpi buruk yang dialami Sakura, di mana ia diolok-olok teman sekelas dan dicap sebagai pembuat masalah oleh guru-gurunya. Hal ini membuatnya membenci sekolah lamanya dan enggan menjalin pertemanan dengan siapapun. Sakura merasa terasing, bahkan dengan dirinya sendiri. Pagi itu, ia memulai hari barunya di kota dengan berjalan-jalan tanpa tujuan. Saat sedang asyik mengamati lingkungan baru, Sakura menyaksikan seorang wanita yang sedang diganggu oleh beberapa pria. Sakura yang tidak suka dengan orang-orang lemah yang menganggap diri mereka kuat dan mengganggu orang lain, memukul para pengganggu ini sehingga mereka terkapar dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, Sakura pun pergi tanpa berkata-kata sepatah kata pun kepada wanita yang sudah ditolongnya. Sang wanita pun menghentikan Sakura dan mengucapkan terima kasih serta mengajaknya untuk makan di kafe Pothos tempatnya bekerja. Wanita itu bernama Kotoha Tachibana. Di kafe, mereka mulai mengenal satu sama lain. Kotoha yang ramah dan santai bertanya apakah Sakura berasal dari luar kota, karena kota ini dikenal penuh konflik antar geng. Sakura, yang tidak terbiasa diperlakukan dengan baik, merasa heran dengan sikap Kotoha. Biasanya, orang-orang takut padanya karena penampilannya yang mencolok, terlebih setelah menyaksikan bagaimana ia menghajar 5 orang dalam sekali jalan. Namun, Kotoha justru terkesan dengan warna mata Sakura yang unik. Ia memandang mata Sakura dari dekat dengan penuh ketakjuban, membuat Sakura merasa tidak nyaman. Sikap Kotoha yang santai dan tak terduga membuat Sakura menganggapnya aneh, tetapi Kotoha dengan santai menjawab bahwa di kota ini ia sudah sering melihat hal-hal yang jauh lebih aneh. Percakapan berlanjut hingga Sakura akhirnya mengungkapkan alasan ia pindah ke kota ini dan bersekolah di SMA Furin, yang terkenal penuh berandalan. Tujuannya sederhana, ia ingin menjadi yang terkuat. Kotoha yang melihat harapan Sakura yang besar pun mengerti mengapa ia memakai seragam sekolah sehari sebelum sekolahnya dimulai, yang memperlihatkan semangatnya yang luar biasa untuk bersekolah dan menjadi kuat. Namun dibantah oleh Sakura dengan alasan ia baru saja pindah sehingga belum sempat membeli baju. Kemudian raut wajah Kotoha menjadi serius dan mengatakan bahwa Sakura yang sekarang tidak bisa menjadi yang terkuat di Furin karena ia hanyalah seorang diri. Pernyataan ini membuat Sakura geram karena Kotoha berkomentar tanpa mengetahui seberapa besar kekuatan yang ia punyai dan ia tidak membutuhkan orang lain untuk menjadi kuat. Setelah itu, Sakura pun pergi dari kafe itu. Tak jauh dari kafe, ia bertemu kembali dengan para pengganggu yang telah dikalahkannya sebelumnya. Kali ini, mereka datang bersama sekelompok anggota geng, berniat untuk membalas dendam. Pengganggu itu mulai menghina penampilan Sakura, memicu kenangan pahit tentang diskriminasi yang ia alami sepanjang hidupnya. Sakura yang marah melawan mereka satu persatu. Serangan demi serangan ia lancarkan, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam bertarung. Keributan ini terdengar oleh Kotoha dari dalam kafenya. Kotoha pun keluar dari kafe, namun ia langsung disandra dengan menggunakan pisau oleh salah satu anggota geng tersebut. Sakura yang melihat Kotoha disandra, segera menyelamatkan Kotoha dengan tendangan cepat yang melumpuhkan penyandera. Namun, para anggota geng lainnya menyerangnya secara bersamaan, membuat Sakura kewalahan. Dalam keadaan yang semakin sulit, salah satu anggota geng menggunakan pisau untuk menyayat kakinya, sementara yang lain menyerangnya dengan tongkat besi. Ketika Sakura hampir menyerah, sebuah kejutan terjadi. Seorang siswa SMA Furin bernama Hiragi muncul dan menahan serangan tongkat besi tersebut dengan tubuhnya. Ternyata, ia tidak sendirian. 3 siswa Furin lainnya, yaitu Matsumoto, Kaji, dan Yanagida, juga muncul dan bergabung dalam pertarungan. Bersama-sama, mereka dengan mudah mengalahkan anggota geng tersebut. Sakura terkejut melihat warga kota bersorak mendukung siswa Furin, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Kotoha menjelaskan bahwa siswa Furin dikenal sebagai Bo Furin, atau penahan angin. Mereka adalah pelindung kota, yang menjaga perdamaian dari ancaman geng luar. 2 tahun sebelumnya, siswa Furin memasang pengumuman di perbatasan kota, memperingatkan siapapun yang membuat keributan akan berhadapan dengan mereka. Sejak saat itu, warga mulai menghormati mereka sebagai penjaga kota. Sakura, yang terbiasa dipandang negatif, merasa canggung dengan perlakuan baik warga kota. Saat seorang nenek mencoba mengobati luka di kakinya, Sakura menolak bantuan tersebut, bersikeras bahwa ia tidak peduli dengan orang lain. Namun, Kotoha melihat sisi baik Sakura yang sering ia sembunyikan. Sambil mengobati luka di kaki Sakura, Kotoha menyampaikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari bertarung sendirian, tetapi dari kepercayaan pada orang lain. Meski mendengar nasihat Kotoha,
Sakura tetap yakin bahwa ia bisa menjadi kuat tanpa bantuan siapapun. Tiba-tiba, ia berlari ke arah salah satu pengganggu yang bersembunyi di belakang siswa Furin dan melayangkan tendangan keras ke arahnya. Sakura percaya bahwa kemenangan dalam pertarungan adalah satu-satunya jalan menuju kekuatan sejati, tanpa harus mengandalkan siapapun. Keesokan harinya pada pagi hari, Sakura berjalan santai di kota. Ia bertemu seorang nenek bernama Sato dan nenek itu meminta bantuan Sakura karena sakit pinggang. Tanpa banyak bertanya, Sakura dengan sigap membantu membopong Sato di punggungnya menuju kafe Kotoha. Namun, sesampainya di kafe, Sato tiba-tiba melompat turun dengan energik dan berjalan normal seolah tak ada yang terjadi. Sakura, yang awalnya terkejut, hanya bisa menghela napas panjang sambil menahan kesal. "Kamu menipuku, ya, Nek?" protesnya. Sato malah tertawa kecil dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Sakura. Seorang siswa dengan seragam SMA Furin baru tiba-tiba masuk ke kafe dengan ceroboh, tersandung ambang pintu, dan jatuh. Ia langsung berdiri dengan percaya diri, memperlihatkan seragam barunya kepada Kotoha. Namun, Sakura menyadari ada tag harga yang masih menempel di seragamnya. Sakura pun menunjukkannya dengan ekspresi datar. "Hei, kamu lupa melepas tag harga itu," katanya. Siswa itu, yang kemudian diketahui bernama Nirei, tertawa malu-malu sambil melepaskannya. Nirei segera memperkenalkan diri dengan antusias, tetapi reaksinya saat melihat warna rambut dan mata Sakura membuat suasana sedikit tegang. Sakura membalas dingin, "Ya kenapa?" Namun, Nirei dengan santainya menyimpulkan bahwa itu pasti karena stres. Pernyataan ini membuat Kotoha tertawa keras, sementara Sakura hanya bisa mendengus kesal. Nirei, yang selalu bersemangat, mengeluarkan buku catatan kecilnya dan menjelaskan bahwa SMA Furin bukan sekolah biasa. Ia dengan bangga bercerita tentang para Bofurin, siswa-siswa Furin yang memiliki tugas melindungi kota. Ia juga memuji para seniornya yang kuat dan menyatakan keinginannya untuk menjadi salah satu dari mereka. Saat Nirei bertanya alasan Sakura bersekolah di Furin, Sakura menjawab singkat, "Ya aku ingin menjadi yang terkuat." Nirei menanggapinya dengan candaan, "Ya hati-hati, jangan terlalu ambisius, nanti malah stres dan botak." Sakura yang tersinggung langsung menantang Nirei untuk duel di luar. Namun, Kotoha mengingatkan bahwa upacara penerimaan murid baru akan segera dimulai. Setelah Nirei pergi, kali ini menabrak pintu kafe karena terlalu terburu-buru, Kotoha memberikan komentar ringan. "Dia memang ceroboh, tapi kelihatan lucu," katanya sambil tersenyum. Sakura, yang masih kesal, malah berkomentar bahwa Nirei terlihat lemah dan tidak cocok menjadi siswa SMA Furin. Kotoha langsung menegur Sakura, mengingatkan bahwa menilai orang hanya dari penampilan adalah hal yang tidak adil. Sama seperti orang lain yang melihatmu hanya dari fisikmu, tambah Kotoha. Ucapan itu membuat Sakura terdiam dan menyadari kesalahannya. Ia pun bertanya perlahan, "Ya apa mungkin Nirei memang kuat walaupun ceroboh?" Kotoha hanya tertawa kecil, meninggalkan Sakura dalam kebingungan. Setelah dari kafe, Sakura berjalan di kota untuk menuju ke SMA Furin. Dalam perjalanan, beberapa warga yang ia bantu melawan geng kemarin memanggilnya. Mereka memberi Sakura berbagai bekal makanan sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya, ia membawa begitu banyak bekal hingga merasa seperti selesai belanja bulanan. "Orang-orang di sini terlalu baik, aneh rasanya," gumamnya sambil berjalan. Namun, saat ia sedang merenung, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang gadis. Sakura terkejut, dan seluruh bekalnya terjatuh ke tanah. Gadis itu memohon bantuan karena seorang siswa Furin sedang dipukuli oleh berandalan di gang. Sakura segera menuju lokasi dan menemukan Nirei yang sedang dipukuli. Meskipun sudah babak belur, Nirei tetap mencoba melawan. Para berandalan mengejeknya sebagai pecundang, tetapi Nirei dengan tegas berkata, "Ya aku siswa Furin. Aku tidak akan menyerah." Ketika salah satu berandalan hendak memberikan pukulan terakhir, Sakura muncul tepat waktu dan menendang pria itu hingga jatuh ke tanah. Berandalan yang lain menyerang Sakura, tetapi ia mengalahkan mereka dengan mudah dalam waktu singkat. Nirei, yang terengah-engah di lantai, menatap Sakura dengan kagum. "Kau benar-benar kuat, kenapa kau membantuku?" Sakura hanya menjawab singkat, "Ya aku tidak suka melihat orang lemah bertindak seperti mereka kuat." Setelah kejadian itu, Nirei bercerita bahwa ia bersekolah di Furin karena dulu ia pernah dibela oleh seorang siswa Furin saat ia dibuli. "Aku ingin menjadi seperti dia, kuat, meskipun aku tidak tahu caranya," ucapnya sambil menunduk. Sakura tergerak oleh keberanian Nirei yang terus melawan meskipun tahu dirinya tidak tahu berkelahi. "Kau bukan lemah," kata Sakura.
Kau berani melawan meskipun tahu kau bisa kalah. Itu sudah cukup membuktikan kau punya kekuatan. Gadis yang ditolong sebelumnya juga berterima kasih pada Nirei dan Sakura yang membuat keduanya menjadi berteman. Lalu Nirei langsung menanyakan profil Sakura untuk ditulis di dalam buku catatan kecilnya karena ia menganggap Sakura merupakan salah satu siswa yang kuat di Furin. Nirei juga menawarkan bahwa ia dapat membantu Sakura menjadi yang terkuat di Furin karena dia mengetahui semua profil siswa Furin. Hal ini membuat Sakura tercengang dan mereka pun pergi menuju SMA Furin bersama. Setibanya di SMA Furin, Nirei bersemangat mencari pengumuman pembagian kelas. Sakura, kita satu kelas, serunya dengan senang. Ia juga mulai membaca nama-nama siswa lain di kelas mereka, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Beberapa siswa terkuat ada di kelas kita, gumamnya panik. Ketika Sakura terlihat tidak peduli, Nirei memperingatkan, kau harus berhati-hati. Jangan memancing masalah dengan mereka. Namun, Sakura malah bersemangat. Kalau ada yang ingin menantangku, aku siap, katanya sambil melakukan pemanasan. Nirei hanya bisa memegangi kepalanya, frustasi dengan sikap Sakura. Saat mereka memasuki kelas, tatapan serius dari teman-teman sekelas mereka membuat Nirei gugup. Tiba-tiba, seorang siswa dengan satu mata tertutup dan anting panjang mendekati mereka. Kau Sakura, kan? Sakura segera memasang kuda-kuda, siap bertarung. Kalau iya, kenapa? Balasnya dingin. Nirei panik dan mencoba meminta maaf atas sikap Sakura. Saat ia mencari nama siswa itu di buku catatannya, siswa tersebut berkata santai, namaku Leonardo DiCaprio. Sakura tanpa percaya, tetapi siswa itu tertawa dan berkata, aku hanya bercanda. Nama asliku Suo Hayato. Nirei terkejut melihat bahwa Suo, yang terkenal kuat dan berdarah dingin, ternyata bisa bercanda. Suo memuji Sakura karena telah membantu warga melawan geng. Kau mungkin cocok di sini, katanya sambil menepuk punggung Sakura. Teman-teman sekelas mereka mulai memandang Sakura dengan rasa hormat, tetapi suasana menjadi tegang lagi ketika seseorang bertanya mengapa Sakura datang ke Furin. Sakura menjawab santai, aku ingin menjadi yang terkuat. Jawaban itu membuat kelas terdiam. Tiba-tiba, sebuah meja melayang ke arah Sakura dan Nirei, tetapi mereka berhasil menghindar. Seorang siswa berambut panjang memasuki kelas dengan aura mengancam. Itu Kyotaro Sugishita. Bisik Nirei dengan gemetar. Dia yang paling berbahaya di sekolah ini. Kyotaro menatap Sakura dengan tajam. Sakura tersenyum dan berkata, aku senang akhirnya bertemu dengan orang gila bertarung sepertimu. Kyotaro langsung melayangkan pukulan, tetapi Sakura dengan mudah menghindar. Suo membantu Nirei keluar dari bahaya, sementara Sakura tersenyum lebar, merasa tertantang.